Oke, selamat datang di channel Belajar Bareng Okta. Setelah di video sebelumnya kita belajar tentang KPK dan FPB, ya, tentang faktor persatuan terbesar dan kelipatan persatuan terkecil, sekarang kita akan lanjut di materi berikutnya, yaitu pohon faktor. Oke, selanjutnya pohon faktor. Pohon faktor ini metode mencari faktor prima, ya. Tadi kan kita sudah mencari faktor dengan menggunakan tabel tadi, ya. Berapa kali berapa yang hasilnya bilangan yang dimaksud. Sedangkan kalau menggunakan pohon faktor ini kita hanya diminta menentukan faktor primanya saja. Faktor primanya saja dari bilangan yang dimaksud. Ya. Misal seperti ini. Tentukan faktor prima dari 40 gitu ya, 40 faktor prima dari 40. Nah, sebelum kita mencari menggunakan pohon faktor, perlu kita ketahui dulu faktor prima itu seperti apa, ya. Faktor prima itu bilangannya apa saja. Perlu diketahui bilangan prima itu berapa saja. Nah, itu akan kita gunakan untuk mengerjakan menggunakan pohon faktor ini. Jadi, saya tulis dulu faktor prima, bilangan prima atau prime number. Bilangan prima itu dimulai dari 2. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Jadi, dia hanya punya 2 faktor, yaitu dirinya sendiri dan 1. Oke, bilangan prima itu dimulai dari 2, ya, terus 3, 5, 7, terus 9 itu bukan prima, 11, 13, 15 bukan prima, 17, 21 bukan prima, 23 dan seterusnya. Jadi bilangan-bilangan ini yang nanti akan kita gunakan untuk mencari faktor prima dari 40. Jadi kita urutkan dari yang paling kecil, ya. Oke, kita bisa bagi 40 ini dengan bilangan prima yang ada di sini, ya. Tapi dimulai dari yang paling kecil biar mudah, biar urut gitu, ya. Nah, 40 ini bisa dibagi 2, ya. Berarti ini saya tulis 2 di sini. 40 dibagi 2 itu 20 dan 2 ini adalah prima. Saya lingkari yang prima. Sedangkan 20 bukan prima, dia bisa dibagi lagi. Nah, kemudian kita bagi lagi. Apakah 20 bisa dibagi 2? Bisa. Berarti ini dibagi 2 lagi. Hasilnya berapa? 10. 2 ini adalah bilangan prima. Saya lingkari kembali. 10 bukan prima. Berarti masih bisa dibagi lagi. Bagi lagi dengan berapa? Kita bagi dengan 2 bisa, hasilnya 5. Nah, sedangkan 2 dan 5 ini adalah prima. Nah, sudah selesai. 2, 2, dan 5. Kita sudah dapat faktor prima dari 40. Nah, jadi bila yang diminta hanya faktor prima dari 40, ya, penulisannya tidak boleh diulang. Berarti di sini kan ada 2, 2, 2, 5. Nah, yang sama hanya ditulis sekali. Jadi hanya 2 dan 5 gitu aja. Berarti faktor prima dari 40 ini 2 dan jadi 20. 2 dan 5 gitu, ya. Itu untuk faktor prima dari 40. Kemudian untuk faktorisasi prima beda lagi, ya. Kalau faktorisasi itu bentuk perkalian dari faktor prima yang menghasilkan bilangan 40. Jadi faktorisasi prima dari 40 itu sama dengan 2-nya ada berapa ini? 2 kali 2 kali 2 kali 5, harusnya kan gitu, ya. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, karena 2-nya dikalikan sebanyak 3 kalimat, maka boleh kita tulis 2 pangkat 3 kali 5. Jadi 2 pangkat 3 kali 5 ini dikatakan sebagai faktorisasi prima. Ya, itu contoh dengan 40. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya misalkan kita diminta menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 36 misalkan itu. 36. Berarti kita bagi dulu, ya, 36 dengan bilangan kita bagi dulu 36 dengan bilangan-bilangan prima. Saya tulis lagi bilangan primanya supaya tidak lupa. Bilangan prima tadi yaitu 2.
36. Kita mulai dari yang paling kecil dulu membaginya. Kita bagi dengan 2 dulu, kalau bisa berarti bisa langsung, kalau nggak bisa berarti ya 36 bagi kita lingkari, hasilnya 9, berarti 2-nya prima kita lingkari, kemudian 9 tidak bisa dibagi 2, berarti kita naik geser ya, kita bagi menjadi 3 ya. Bisa nggak dibagi 3? Oh bisa, hasilnya 3 ya, berarti ini prima, maka faktor primanya itu ada angka 2 dan angka 3 di sana, 2 dan 3. Sedangkan kalau diminta faktorisasi prima itu 2 kali 2 kali 3 kali 3, atau bisa kita tulis dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ya, itu tadi tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Sekarang bagaimana sih cara menggunakan si pohon faktor ini dalam menyelesaikan masalah KPK dan FPB. Ya, next kita lanjut. Oke, misalkan gini, tentukan KPK dan FPB dari 36 dan 40 ya. Jadi, oke, kita tentukan dulu pohon faktor dari 36 dan 40-nya ya. 36 dulu, 36 tadi bisa dibagi 2, hasilnya 18, kemudian 18 juga bisa dibagi 2, hasilnya 9. 9 tidak bisa dibagi 2 tapi bisa dibagi 3, hasilnya 3. Dan yang faktor prima itu 2, 2, 3, 3. Kemudian yang 40. Yang 40 itu bisa dibagi 2, hasilnya 20. 2-nya prima, lalu 20 bagi 2 bisa, 2-nya prima, hasilnya 10. Kemudian 10 dibagi 2 juga bisa, hasilnya 5. 2 dan 5-nya prima. Oke, untuk menentukan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor ini, kita perlu gunakan faktorisasi primanya. Jadi, kita tulis dulu nih faktorisasi prima dari 36 ya. 36 faktorisasi primanya tadi 2 kali 2 kali 3 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian yang 40 itu tadi 2 kali 2 kali 2 kali 5, berarti 2-nya ada 3, 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, itu sudah kita peroleh faktorisasi prima dari 36 dan 40. Kemudian kita lanjut ke menentukan KPK-nya. Oke, kata kuncinya di sini KPK, kelipatan persekutuan terkecil, itu diambil dari semua faktor ya dengan pangkat tertinggi. Semua faktor, tidak boleh ada yang kelewat. Faktor yang sama hanya diambil pangkat yang tertinggi. Di sini faktornya ada 2 ya, yang 36 tadi faktornya ada 2 dan 3. Kemudian di sini 40-nya ada 2 dan 5. Berarti semua faktor kita tulis, karena 2 di sini ada sama, ada di 36 dan di 40, tulisnya cukup sekali. Tapi kita ambil dengan pangkat yang paling tinggi, yaitu pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 2, kemudian 5. Nah, 5 hanya 1. Sama dengan 2 pangkat 3 itu 8, lalu 3 pangkat 2 itu 9 dikali 5, sama dengan 7 dikali 5. Kita hitung dulu, 72 kali 5 itu 0, nyimpen 1, 35, tambah 1, 36, berarti 360. Maka KPK-nya adalah 360. Nah, FPB-nya berapa? FPB itu hanya diambil dari faktor yang sama. Sekali lagi perlu dicatat, FPB diambil dari faktor yang sama saja. Jadi faktor yang nggak sama nggak perlu didata, nggak perlu ditulis. Di sini yang sama hanya angka 2, hanya faktornya 2. Nah, berarti faktornya itu yang kita ambil 2. Nah, kemudian selain faktor yang sama, dia diambil juga dari pangkat yang paling kecil. Jadi faktor yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Faktor yang sama dengan pangkat yang paling
kecil. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi FPB-nya 4. KPK dari 36 dan 40 adalah 360. Dan FPB dari 36 dan 40 adalah 4. Tentunya penggunaan pound faktor ini jauh lebih mudah digunakan dalam menentukan KPK dan FPB daripada menggunakan cara kelipatan maupun tabel faktor tadi. Ya, silakan dipahami kembali, dilatih kembali supaya lebih lancar sehingga bisa dengan mudah kita menggunakan pound faktor. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung simak contoh soal dan pembahasan. Di sini diberikan 3 soal. Soal yang pertama, ya, tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 36. Kita jawab dulu satu-satu. Nomor 1, 24 dan 36. 24 itu bisa dibagi 2, hasilnya 12, lalu 2 dibagi 12 dibagi 2 itu 6. Terus 6 dibagi 2 juga bisa, hasilnya 3. Jadi faktor primanya di sini itu 2, 2, 2, 3. Jadi faktor primanya 2 dan 3. Jadi kita tinggal menyusun faktorisasi primanya. Kemudian 36 tadi sudah berkali-kali ya. 2, 18, lalu 2, 9, lalu 3 dan 3. Ini ya, sehingga kita temukan faktorisasi prima dari 24 itu 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada 3 ya, berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Lalu 36 itu 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 dikali 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2. Oke, selanjutnya kita tentukan KPK-nya. Itu diambil dari semua, karena di sini faktornya hanya 2 dan 3, berarti kita tulis 2 kali 3 dan diambil dari pangkat yang paling tinggi, berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 yang paling tinggi. Sedangkan FPB kita ambil sama-sama semua, nanti diambil dari pangkat yang paling kecil, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Maka KPK-nya 2 pangkat 3 itu 8 ya, dikali 8 dikali 3 per 2 itu 9, jadi 72. 70 sama dengan 72. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3 dengan 12. Ya, itu nomor 1. Lanjutkan nomor 2. Nah, nomor 2. KPK dan FPB dari 18, 36 dan 7 itu bisa dibagi 2 ya, 9 bisa ya, 2, 3, 36 sama kayak tadi, 2, 18 lalu 9 ini ya. Nah, itu 36, kemudian dari 72 itu 2, 26, 12, 9, 3. Berarti di sini faktorisasi dari 18 adalah faktorisasi dari 18 2 kali 3 pangkat 2. Lalu 36 itu pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Dan yang terakhir 72 itu 2 pangkat 1, 2, 3. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk KPK 2 dasar, 2 yang paling tinggi itu pangkat 3. Kemudian 3 yang pangkatnya paling tinggi pangkat 2. Berarti di sini pangkat 3 itu 8, dari 3 pangkat 2 itu 9, artinya 72 KPK-nya. Kemudian FPB-nya. Diambil dari faktor yang sama. Di sini 2-nya sama, ada semua di tiga-tiganya. 3 juga sama, ada semua juga di tiga-tiganya. Berarti 2 kali 3, lalu kita ambil dengan pangkat yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil dari 2 itu pangkat 1, lalu 3 pangkatnya pangkat 2. Jadinya 4 kali 9 dengan 18. Nah, itu tadi contoh soal dan pembahasannya. Untuk soal nomor yang
ketiga silahkan kamu kerjakan sendiri ya, lalu catatkan hasilnya di kolom komentar. Oke, sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, serta share channel ini ya, Belajar Bareng Kita, agar semakin terus memberikan banyak manfaat, terus berkembang, serta memberikan banyak manfaat kepada semua orang. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just wanna be with you, yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. I just